Bayangkan sebuah fajar di mana dunia tidak lagi membawa harapan, melainkan aroma kematian yang mendekat. Dari balik jeruji besi yang dingin hingga pasir pantai yang memerah, cara berbagai negara mencabut nyawa narapidana adalah sebuah kengerian yang nyata. Ada yang melakukannya di balik pintu tertutup, namun ada pula yang mengubah akhir hidup manusia menjadi tontonan publik di lapangan tempat bermain bola. Berikut adalah 7 eksekusi terpidana mati paling mengerikan yang terjadi di seluruh dunia. Di balik tirai kemajuan ekonomi yang pesat, Tiongkok memegang predikat kelam sebagai algojo paling produktif di dunia, di mana keadilan seringkali datang secepat kilat dalam ruang-ruang tanpa jendela. Tiongkok telah lama dicap sebagai eksekutor terbesar di dunia. Jumlah nyawa yang dicabut oleh negara ini setiap tahunnya diperkirakan lebih banyak daripada gabungan seluruh negara lain di dunia. Ribuan orang menemui ajalnya, bukan hanya karena kejahatan kekerasan, tetapi juga karena pelanggaran kerah putih, kasus narkoba, hingga perselisihan politik yang dianggap mengancam stabilitas. Di negara ini, sekali seseorang ditangkap, harapan untuk bebas hampir sirna. Tingkat hukuman di Tiongkok mencapai angka fantastis, 99%, yang berarti vonis bersalah dan hukuman mati, adalah kepastian yang suram. Teknik yang digunakan pun terus berevolusi demi efisiensi. Sejak 2010, regu tembak mulai digantikan oleh suntikan mematikan, bukan atas dasar kemanusiaan, melainkan karena biaya yang lebih murah dan proses yang lebih tersembunyi. Namun, inovasi yang paling mengerikan adalah kehadiran mobil eksekusi bergerak. Kendaraan tanpa tanda yang menyerupai mobil polisi biasa ini, sebenarnya adalah ruang kematian berjalan. Di dalam bus yang dimodifikasi tersebut, seorang tahanan diikat di atas tempat tidur medis. Dengan satu sentuhan tombol, zat mematikan dialirkan melalui infus, dan dalam hitungan menit, nyawa mereka melayang, tanpa perlu transportasi penjara yang rumit, atau tempat eksekusi permanen. Lebih jauh lagi, sistem ini diselimuti isu etika yang sangat berat terkait pengambilan organ tahanan tanpa persetujuan, untuk kepentingan penelitian atau penjualan. Pemerintah bahkan pernah mengakui pada tahun 2009, bahwa sebagian besar transplantasi organ berasal dari narapidana yang dieksekusi, sebuah praktik yang menjadikan tubuh manusia sebagai komoditas negara. Di bawah terik matahari padang pasir, hukum ditegakkan dengan ayunan pedang baja yang tajam, di mana kematian bukan sekadar hukuman, melainkan sebuah peringatan visual yang dipajang di hadapan massa. Arab Saudi mencatatkan angka eksekusi yang tinggi, dengan rata-rata lebih dari 185 nyawa setiap tahunnya. Di kerajaan ini, hukuman mati tidak hanya dijatuhkan untuk kejahatan berat, tetapi juga untuk pelanggaran seperti pencurian, pengkhianatan, hingga tuduhan terkait sihir. Berdasarkan doktrin hukum yang ketat, pelanggaran moral seperti perzinaan dan hubungan sesama jenis juga dapat berakhir di tangan algojo. Cara yang paling ikonik sekaligus mengerikan di Arab Saudi adalah pemenggalan kepala. Eksekusi ini dilakukan oleh seorang pendekar pedang terlatih yang disebut Sa'af. Menggunakan pedang melengkung yang dibuat khusus, Sa'af bertugas memutuskan leher dengan satu ayunan bersih, untuk meminimalkan penderitaan. Namun, dalam beberapa laporan, prosedur ini tidak selalu berjalan mulus. Terkadang dibutuhkan beberapa kali tebasan untuk memisahkan kepala sepenuhnya. Selain pemenggalan, metode rajam masih dipraktikkan untuk kasus perzinaan. Terpidana dikubur di dalam pasir hingga setinggi dada atau leher agar tidak bisa bergerak, sebelum akhirnya dilempari batu oleh kerumunan hingga tewas. Tidak jarang, mayat-mayat hasil eksekusi dipajang di depan umum dalam praktik yang dikenal sebagai penyaliban sebagai bentuk pencegahan. Di balik dinding penjara Al-Her yang terkenal dingin, para tahanan seringkali tidak menunggu lama. Eksekusi biasanya dilakukan dalam tahun yang sama setelah vonis, memberikan sedikit ruang bagi permohonan banding atau perpisahan dengan keluarga. Somalia dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya, dan pemerintahannya menggunakan eksekusi publik sebagai alat untuk menekan angka kejahatan. Di sini, hukuman mati bukan hanya untuk pembunuhan atau pengkhianatan, tetapi juga menjangkau ranah pribadi dan keyakinan, seperti murtad dari agama, penistaan agama, perzinaan, hingga hubungan sesama jenis. Kondisi menunggu eksekusi di Somalia adalah siksaan sebelum ajal. Narapidana berdesakan dalam sel yang kotor, panas, dan tanpa ventilasi. Seringkali, kuburan mereka sudah digali, bahkan sebelum mereka melangkah keluar dari penjara. Salah satu lokasi eksekusi paling ikonik sekaligus mengerikan berada di ibu kota Mogadishu. Di tepi Samudra Hindia yang indah,
Terdapat 6 tiang beton yang berdiri teguh di atas pasir putih. Wisatawan mungkin melihatnya sebagai pemandangan eksotis, namun penduduk lokal tahu fungsi aslinya. Narapidana diikat ke tiang tersebut dengan tali plastik dan kepala ditutup tudung hitam, sebelum regu tembak melepaskan peluru. Hal yang paling menyayat hati adalah fakta bahwa tiang-tiang eksekusi ini digunakan oleh anak-anak sebagai gawang saat mereka bermain sepak bola di pantai tersebut. Tidak ada upaya untuk membersihkan sisa-sisa eksekusi, noda darah dibiarkan memudar dan menyatu dengan pasir seiring waktu. Sejak tahun 1975, di bawah pemerintahan Siad Barre, lokasi ini dipilih sengaja agar publik dapat menyaksikan dan belajar. Di Somalia, kematian bukan sekadar akhir kehidupan, melainkan sebuah pesan kekuasaan yang dipamerkan di panggung terbuka. Di balik tirai birokrasi hukum yang rumit di Amerika Serikat, terdapat sebuah ritual 24 jam yang sangat sistematis sebelum seorang narapidana menghadapi ajalnya. Meskipun sering menjadi sorotan dunia, Amerika Serikat secara mengejutkan tidak masuk dalam 10 besar negara dengan jumlah eksekusi terbanyak. Rata-rata, sekitar 20 orang dieksekusi setiap tahunnya. Namun, legalitas hukuman ini sangat bergantung pada wilayahnya. Banyak negara bagian yang telah melarangnya, sementara 11 negara bagian masih aktif melaksanakannya untuk kejahatan berat seperti pembunuhan, spionase, pengkhianatan, dan dalam kasus tertentu, seperti perdagangan narkotika skala besar. Proses menuju kematian di Amerika sangat metodis. 24 jam sebelum eksekusi, narapidana dipindahkan ke rumah kematian. Disinilah mereka menjalani pemeriksaan tubuh secara menyeluruh, dan diberi pakaian baru sebelum ditempatkan di sel yang bernama jam kematian. Semua aktivitas dipantau ketat. Pada jam ke-14, mereka diberikan kesempatan terakhir untuk bertemu keluarga dan melakukan panggilan telepon selama 45 menit. Ini adalah kontak terakhir mereka dengan kehidupan. Amerika Serikat menggunakan 5 metode utama: suntikan mati, kursi listrik, regu tembak, kamar gas, dan asfiksia gas. Salah satu tradisi yang paling dikenal adalah perjamuan terakhir. Namun, berbeda dengan mitos populer, narapidana tidak bisa memesan makanan mewah tanpa batas. Anggaran biasanya dibatasi sekitar Rp50.000. Jika hukuman dilakukan dengan kursi listrik, kepala narapidana akan dicukur habis, untuk meminimalkan risiko kebakaran rambut saat arus listrik dialirkan. Sejarah mencatat sisi kelam praktik ini pada tahun 1944 melalui kasus George Stinney Jr., seorang anak laki-laki Afrika Amerika berusia 14 tahun. Ia begitu kecil, sehingga petugas harus meletakkan bantalan di atas kursi listrik, agar ia bisa duduk dengan pas. Sejak 2005, aturan berubah dan menetapkan usia minimal 18 tahun untuk eksekusi, namun trauma dari sistem yang dingin ini tetap menjadi perdebatan nasional. Di balik citra masyarakatnya yang modern dan sopan, Jepang menyimpan salah satu sistem hukuman mati paling rahasia, dan secara psikologis paling menghancurkan di dunia. Sangat berbeda dengan tontonan publik di Somalia atau Arab Saudi, Jepang melaksanakan eksekusi dalam kerahasiaan yang sangat ketat. Hukuman mati di negeri matahari terbit ini terutama diperuntukkan bagi kasus pembunuhan berantai, atau pembunuhan dengan tingkat kebrutalan yang luar biasa. Meskipun secara hukum eksekusi harus dilakukan 6 bulan setelah vonis, kenyataannya, narapidana sering menghabiskan waktu bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun dalam sel isolasi yang sempit. Kekejaman sistem Jepang terletak pada ketidakpastiannya. Narapidana tidak tahu kapan mereka akan mati. Mereka baru akan diberitahu pada pagi hari saat eksekusi akan dilaksanakan, biasanya hanya beberapa jam sebelum tali gantungan dilingkarkan di leher mereka. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada keluarga. Metode yang digunakan selama lebih dari seabad adalah hukuman gantung. Prosedurnya diciptakan untuk membagi beban moral para eksekutor. Beberapa petugas akan menekan tombol secara bersamaan, namun hanya satu tombol yang benar-benar membuka pintu jebakan di bawah kaki tahanan. Dengan cara ini, tidak ada satupun algojo yang tahu pasti apakah dialah yang melepaskan nyawa narapidana tersebut. Bagi keluarga, berita kematian seringkali diketahui melalui panggilan telepon mendadak, yang mengabarkan bahwa anggota keluarga mereka telah tiada, dan jenazahnya harus segera diambil. Di bawah bayang-bayang menara pengawas di Iran, hukuman mati bukan sekadar prosedur negara, melainkan sebuah drama psikologis, di mana batas antara keadilan hukum dan pembalasan dendam pribadi menjadi sangat tipis.
Setelah dijatuhi vonis mati, seorang narapidana di Iran terjerumus ke dalam lubang ketidakpastian yang mencekam. Masa penantian bisa berlangsung selama bertahun-tahun, atau hanya beberapa minggu, tergantung pada keputusan Mahkamah Agung dan tanda tangan kepala kehakiman. Meskipun secara teori pengacara harus diberitahu 48 jam sebelum eksekusi, dalam praktiknya, terutama pada kasus-kasus politik, pemberitahuan ini seringkali diabaikan. Narapidana seringkali ditarik secara tiba-tiba dari sel mereka tanpa peringatan, dirantai dalam isolasi, dan dipaksa menghadapi kenyataan bahwa akhir hidup mereka sudah di depan mata. Iran menerapkan beberapa metode, mulai dari regu tembak hingga rajam, namun metode gantung tetap menjadi cara yang paling umum digunakan. Jika eksekusi dilakukan di dalam penjara, suasananya sangat tertutup. Namun, ketika pemerintah ingin mengirimkan pesan peringatan yang kuat kepada masyarakat, eksekusi dilakukan di ruang publik menggunakan derek konstruksi. Narapidana diangkat tinggi-tinggi, agar semua orang bisa melihat proses kematian yang lambat akibat sesak napas, sebuah pemandangan yang bisa memakan waktu beberapa menit, sebelum nyawa benar-benar hilang. Salah satu aspek yang paling tidak manusiawi dalam sistem Iran adalah kondisi di sel isolasi menjelang hari eksekusi, yang biasanya jatuh pada hari Rabu. Sejak hari Sabtu sebelumnya, tahanan dipindahkan ke ruangan sempit yang menyesakkan, tanpa jendela, dan dipenuhi aroma urin serta muntah dari penghuni sebelumnya. Dalam kondisi kotor dan tanpa air bersih, mereka hanya diberikan makanan berkualitas buruk, yang seringkali ditolak karena rasa jijik. Pertemuan terakhir dengan keluarga pun dibatasi hanya selama 10 menit. Dalam waktu yang sangat singkat itu, keluarga seringkali menjumpai orang yang mereka cintai dalam keadaan lelah, kotor, dan terborgol. Ketika waktu habis, para penjaga pria tidak segan-segan menggunakan kekerasan fisik, termasuk setruman listrik, untuk menyeret keluarga menjauh dari narapidana. Kekacauan ini menambah beban trauma psikologis yang sangat berat bagi kedua belah pihak. Kisah Muhammad Ghassan memberikan gambaran betapa dinginnya prosedur ini. Ia menghabiskan seminggu di isolasi dan mengira akan dibawa menemui pengacaranya, namun ternyata ia sedang melangkah menuju tiang gantungan. Banyak narapidana yang akhirnya beralih ke narkoba di dalam penjara, hanya untuk meredam kecemasan dan depresi yang tak tertahankan selama masa penantian yang tak berujung tersebut. Pada saat-saat paling kritis, tepat sebelum tali dilingkarkan di leher, hukum Iran memberikan sebuah celah unik, keterlibatan keluarga korban. Dalam kasus pembunuhan, keluarga korban memiliki hak untuk melaksanakannya sendiri, atau memberikan pengampunan di menit terakhir. Hakim akan membacakan dakwaan, lalu bertanya kepada keluarga korban, apakah mereka bersedia memaafkan. Jika mereka setuju, nyawa narapidana akan diselamatkan. Namun, dalam atmosfer yang penuh dengan dendam dan luka, pengampunan tersebut hampir tidak pernah terjadi. Praktik hukuman mati di berbagai negara ini membuka mata kita pada sebuah spektrum yang luas, mulai dari prosedur medis yang steril hingga tontonan publik yang brutal. Muncul sebuah pertanyaan besar. Di antara semua metode yang telah kita bahas, manakah yang menurut Anda paling mengerikan? Apakah adil membiarkan seseorang menunggu di sel hukuman mati dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun? Jika di tempat lain eksekusi adalah akhir dari sebuah proses hukum, di Korea Utara, eksekusi adalah sebuah koreografi ketakutan, yang dibuat untuk memastikan kesetiaan mutlak kepada rezim. Di sini, eksekusi publik adalah alat utama untuk menanamkan rasa takut yang mengerikan ke dalam sanubari rakyat. Proses hukum seringkali hanya menjadi formalitas singkat yang berlangsung beberapa hari. Dalam apa yang disebut sebagai sidang, jaksa membacakan dakwaan dalam hitungan menit, tanpa ruang bagi pembelaan yang berarti. Banyak narapidana memohon belas kasihan di saat-saat terakhir, namun jawaban hakim selalu sama. Ini bukan soal pengampunan, ini adalah kejahatan terhadap konstitusi dan hukum negara. Kata-kata dingin ini menjadi titik akhir bagi narapidana, sebelum mereka dibawa ke balik layar untuk persiapan eksekusi. Eksekusi di Korea Utara direncanakan dengan sangat cermat, agar memberikan dampak psikologis maksimal. Pengumuman dilakukan melalui poster di tempat kerja, papan reklame, hingga siaran radio yang merinci identitas dan kesalahan terpidana. Meskipun tidak secara resmi wajib, warga setempat tanpa pandang usia diperintah untuk hadir menyaksikan pemandangan brutal tersebut. Kondisi fisik para tahanan saat menuju tempat eksekusi seringkali mengenaskan. Banyak yang setengah sadar akibat penyiksaan hebat selama interogasi. Mereka dibawa dengan mata tertutup dan tubuh terikat erat.
Untuk mencegah teriakan terakhir yang mungkin berisi pesan perlawanan, mulut mereka seringkali dilakban rapat. Regu tembak yang terdiri dari polisi dari luar kota didatangkan, untuk memastikan tidak ada ikatan emosional antara algojo dan korban. Dalam sebuah mekanisme yang dingin dan terencana, peluru-peluru dilepaskan ke sasaran yang tepat, kepala atau dada, memastikan bahwa kematian tersebut menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi siapapun yang berani menentang aturan negara. Itulah 7 cara eksekusi terpidana mati paling mengerikan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol suka dan pastikan untuk berlangganan channel kami, agar tidak ketinggalan cerita yang kami bagikan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.